Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini Bunda yang akan menerangkan materi. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah Bunda tayangkan. Berarti kali ini Bunda akan membahas materi di tema 4. Tema 4 itu membahas tentang kewajiban dan hak. Nah, kalian masih ingat ya, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Karena di materi sebelumnya, kewajiban dan hak sudah pernah dibahas. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillah. Yuk, kalian simak video pembelajaran dari Bunda sebelumnya. Siapkan dulu alat tulisnya, buku paket tematik tema 4 ya, karena kita sudah masuk ke tema 4. Dan buku catatan tematiknya untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Anda simak dengan baik ya. Anakku, Bunda sekarang bertanya ke kalian. Cung yang bisa menjawab. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Hayo, siapa yang masih ingat pengertian dari kewajiban dan pengertian dari hak? Siapa yang masih ingat? Nah, kalian perhatikan ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Itu adalah pengertian kewajiban. Berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang pantas didapatkan atau yang harus didapatkan. Nah, berarti perbedaannya kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau yang pantas didapatkan. Itu adalah pengertian dari kewajiban dan hak. Anakku semua, antara kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita jika tidak atau belum melaksanakan kewajiban. Berarti sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan dulu kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang ya. Untuk hari ini, Bunda hanya membahas tentang kewajiban dan hak di rumah saja. Untuk di lingkungan yang lain akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, Ananda semua masih ingatkah hak dan kewajiban Ananda di rumah? Hayo, siapa yang masih ingat kewajiban dan hak yang harus Ananda lakukan di rumah? Ada yang masih ingat? Dan tentunya ketika kewajiban dan hak di rumah dilaksanakan, harus dilaksanakannya dengan seimbang. Bun, kenapa sih antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang? Apakah ada alasannya? Jika kalian melaksanakan hak dan kewajiban di rumah secara seimbang, tentunya akan tercipta keadaan rumah yang damai, harmonis, dan tentunya nyaman ya. Coba bayangkan jika kalian tidak melaksanakan kewajiban di rumah, tentunya pasti ada pertengkaran. Kalian hanya menuntut hak kalian saja tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Pasti ada beberapa pertikaian di rumah ya. Oleh sebab itu, di rumah pun kalian harus melaksanakan kewajiban dan hak kalian secara seimbang. Oke? Yang pertama, Bunda akan membahas tentang hak kalian di rumah. Ayo. Ada yang tahu tidak hak kalian di rumah itu? Yang pertama apa? Ingat, hak itu segala sesuatu yang didapatkan atau yang pantas didapatkan. Yang pertama apa hak kalian? Yang pertama itu disayangi oleh
oleh orang tua. Nah, kalian berhak disayangi oleh orang tua kalian ya. Yang kedua, kalian berhak mendapat pendidikan, baik pendidikan agama atau misalnya orang tua mengajarkan keagamaan kepada kalian ataupun menyekolahkan kalian. Mendapat pendidikan adalah hak kalian sebagai anak. Yang ketiga yaitu mendapatkan uang jajan. Nah, untuk kalian ketika orang tua memberi uang jajan, ingat sebagiannya harus ditabung dan kalian tidak boleh boros, harus hidup hemat ya. Yang keempat, nah hak kalian yang keempat adalah diberi pakaian yang layak. Selanjutnya hak kalian yang kelima yaitu diberi tempat tinggal yang layak juga ya. Nah, untuk kalian yang orang tuanya berkecukupan, kalian harus banyak-banyak mengucap rasa syukur ya, karena kita masih hidup berkecukupan, punya tempat tinggal yang enak ya, punya pakaian yang cukup bagus kan untuk dipakai. Nah, tidak boleh mengejek orang lain, kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya ya. Bayangkan oleh orang lain ya di luaran sana, mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian yang layak. Nah, kita sebagai anak di rumah harus bersyukur ketika orang tua kalian memberi pakaian yang layak kepada kalian dan memberi tempat tinggal. Yang keenam, diberi makan makanan yang sehat. Nah, kalian pun oleh orang tua harus diberi makanan yang sehat, cukup gizi, dan penuh cinta merawat kalian. Nah, selanjutnya yang ketujuh, mendapatkan waktu luang orang tua. Jadi kalian mendapatkan waktu dari orang tua. Waktu luang itu seperti untuk bercerita, ya, berekreasi. Nah, terus apa lagi selain bercerita atau berekreasi? Mencurahkan rasa kasih sayang kalian ataupun orang tua kalian kepada kalian. Makanya sebagai orang tua pun harus meluangkan waktu terhadap anaknya dan anak pun harus meluangkan waktu terhadap orang tuanya. Nah, itu adalah hak yang didapatkan atau yang harus Anda dapatkan di rumah ya. Selanjutnya yang kedua, Bunda akan membahas tentang kewajiban. Tadi Bunda sudah sebutkan hak yang Ananda harus dapatkan. Masih banyak lagi ternyata hak-hak yang Ananda dapatkan di rumah. Nah, sebelum Ananda mendapatkan hak, alangkah baiknya Ananda melaksanakan dulu kewajiban. Nah, baru Ananda bisa dapatkan hak Ananda semua ya. Untuk kewajiban Ananda yang pertama di rumah yaitu apa? Bersyukur karena memiliki orang tua yang sangat menyayangi kalian ya. Yang kedua apa? Mendoakan orang tua, tentunya mendoakan kesehatan, baik kelancaran rezeki. Yang ketiga, apa kewajiban Ananda di rumah? Yaitu mematuhi peraturan atau perintah orang tua. Ananda sebagai anak harus patuh terhadap perintah atau aturan orang tua ya. Tidak boleh melawan atau bahkan marah kepada orang tua. Harus menghormati orang tua kalian di rumah. Yang keempat yaitu membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu bisa dalam pekerjaan rumah tangga yang sederhana seperti mencuci piring setelah kalian makan. Nah, menyapu rumah agar rumah kalian tetap nyaman dan bersih. Misalnya menyiram tanaman, itu kan adalah pekerjaan yang mudah ya, sebagai tanda kalian membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya Ananda sebagai anak itu tentunya harus membanggakan orang tua.
kedua, membanggakan orang tua dengan cara apa kewajiban Ananda? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh atau belajar dengan giat. Jika kalian belajar dengan giat, tentunya Ananda semua akan berprestasi ya di sekolahnya. Dan ternyata masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus Ananda lakukan di rumah. Itu adalah kewajiban yang Bunda sebutkan, tapi hanya sebagian karena masih banyak lagi antara kewajiban atau hak Ananda semua di rumah ya. Nah, anak-anakku semua, ternyata hak dan kewajiban pun ternyata bukan hanya di rumah saja, tetapi anak-anak juga punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap diri sendiri, yaitu salah satunya menjaga kesehatan tubuh, yaitu hak dan kewajiban dalam menjaga kesehatan tubuh diri sendiri. Bagaimana Bun caranya? Nah, yang pertama, kewajiban kalian terhadap kesehatan tubuh kalian sendiri. Apa kewajiban yang pertama? Yaitu tidak jajan atau tidak memakan makanan yang tidak higienis. Dengan disebutnya yaitu jajan sembarangan. Ananda semua tidak boleh jajan sembarangan, karena ketika Ananda jajan sembarangan tentunya makanannya tidak higienis ya. Yang kedua, apa coba yang kedua? Ananda harus makan makanan yang bergizi seimbang, seperti makanan 4 sehat, 5 sempurna, atau makanan yang memiliki cukup gizi untuk tubuh Ananda sendiri. Selanjutnya, olahraga dengan rutin. Ketika kita olahraga dengan rutin, tentunya tubuh kita semakin sehat, semakin bugar, dan semakin segar. Itu ya manfaat dari olahraga dengan rutin. Jika kalian berolahraga dengan rutin, tentunya tubuh kita tidak akan lemas ya. Selanjutnya, istirahat dengan cukup. Ketika kalian sudah beraktivitas, kalian harus beristirahat dengan cukup. Atau ketika malam hari, kalian tidak boleh tidur larut malam. Harus tepat waktu ya, agar tubuh kita pun ketika pagi hari menjadi lebih fresh atau menjadi lebih segar karena cukup beristirahat. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan tubuh sendiri dengan mandi secara rutin dan gosok gigi secara rutin. Dan yang terakhir yaitu harus bersyukur. Paling penting harus bersyukur karena Allah sudah memberikan kesehatan terhadap diri kita. Allah sudah memberikan kesehatan, tentunya kita harus menjaga diri kita dengan baik. Nah, barusan Bunda sudah sebutkan kewajiban kalian terhadap tubuh kalian sendiri. Tentang hak kalian setelah kalian melakukan kewajiban terhadap kesehatan tubuh sendiri, tentunya kalian akan mendapatkan hak kalian. Yaitu haknya apa? Mendapatkan kesehatan tubuh. Jika kalian melaksanakan kewajibannya dengan seimbang dan penuh tanggung jawab atau dengan baik. Nah, anak-anak semua, itu adalah bahasan materi kita hari ini tentang kewajiban dan hak yang harus Ananda lakukan di rumah dan terhadap diri sendiri. Jika ada yang tidak dipahami dari materi ini, Ananda boleh tanya ke Bunda atau wali kelas masing-masing ya. Sekian dari Bunda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau yang tidak tepat. Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ingat ya, tugas ada di akhir video. Dadah.